Sebuah video dari mahasiswa Undip yang lama banyak mendengar cerita tentang KKN. Iya, KKN yang katanya seru, rame, banyak bertemu orang dan suasana baru. Tapi ternyata kali ini berbeda. KKN kali ini berjudul KKN Pulang Kampung. Iya, KKN di kampung sendiri, KKN seorang diri. Aku tinggal di desa Panjanglor. Panjanglor merupakan desa yang terletak di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ambarawa, salah satu kota tercantik di Jawa Tengah. Ambarawa sering disebut sebagai kota karena mudahnya orang mendengar dan mengenal kota ini. Tapi, Ambarawa hanyalah sebuah kecamatan terdiri dari 7 desa dan 9 kelurahan. Pada zaman Kasunanan Kartasura I, Ambarawa bernama Limbarawa. Sekarang, Ambarawa biasa disebut sebagai Kota Palagan Ambarawa. Di kota ini, dulu terbentang jalur kereta api dan termasuk salah satu yang tertua. Namun, sekarang sudah tidak beroperasi lagi sejak meletusnya Gunung Merapi yang merusakkan sebagian jalur tersebut. Tapi, apapun orang menyebutnya, aku tetap menyebut Ambarawa sebagai rumah, tempat berpulang yang nyaman, orang-orangnya yang ramah, toleransi yang tidak pudar, dan sejarahnya yang tidak mati. Banyak tempat-tempat di Ambarawa yang menyimpan rapih sejarah bangsa ini, yang harus dikenang, yang kekal abadi. Ambarawa dahulu pernah menjadi ibu kota Kabupaten Semarang sebelum dipindahkan ke Ungaran. Ambarawa merupakan kota yang sangat bersejarah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya monumen Palagan. Palagan adalah sebuah monumen yang berdiri tegak sebagai saksi bisu kemenangan kelompok kolonel Sudirman melawan Jepang. Saksi bisu pertumpahan darah saat agresi militer kala itu yang kemudian diperingati sebagai Hari Infanteri. Pada hari libur, ramai orang mengunjungi Palagan untuk edukasi sejarah dan menghormati pahlawan bangsa ini. Bukti sejarah lain adalah berdirinya Benteng Pendem atau Benteng Fort Willem I. Benteng ini dibangun pada tahun 1834, yang sekarang usianya sudah lebih dari 1 abad. Benteng ini dulunya dipakai sebagai barak penyimpanan logistik kolonial. Namun, seakan dimakan waktu, tempat itu kini digunakan menjadi penjara dewasa dan anak-anak. Semua pengunjung yang datang seolah dibawa kembali ke masa kolonial Belanda, karena di sisi utara bangunan tersebut masih sangat otentik dan tidak banyak berubah. Masih di wilayah yang sama, berdirilah Museum Kereta Api Ambarawa. Museum ini dulunya adalah sebuah stasiun kereta api. Pecinta sejarah dan perkereta apian wajib mampir museum ini jika berkunjung ke Ambarawa. Mulai dari sejarah, jalur, serta replika kereta api dari berbagai zaman masih ada di sini. Sampai sekarang masih ada kereta uap yang beroperasi, namun hanya untuk perjalanan wisata, pun tidak setiap hari. Jika berkunjung ke Ambarawa, museum ini adalah spot wisata yang wajib dikunjungi.
Melihat keadaan di Ambarawa yang tidak luput dari dampak pandemi global ini, rasanya kurang pantas jika saya tetap menginginkan KKN di luar daerah yang bahkan saya belum mengenalnya. Banyaknya anak-anak yang belajar di rumah, namun orang tua mereka yang tetap harus bekerja, membuat saya memilih program kerja berbasis edukasi kepada anak-anak yang terdampak COVID-19 karena harus belajar di rumah. Program kerja pertama di desa ini bertemakan Fun English Club yang diambil untuk kelas sore setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terdiri dari 3 anak kelas 5 sekolah dasar. Dengan menggunakan protokol kesehatan yang sedikit menyesakkan, kami belajar dengan senang. Kelas berjalan senang dan nyaman. Tanpa paksaan, mereka datang ke rumah di sore hari, dan kegiatan ini tetap berlanjut meski KKN telah usai. Masih dalam program edukasi, aku bersinergi dengan mahasiswa KKN Universitas Negeri Semarang yang juga tinggal di Ambarawa. Kami belajar bersama dengan anak-anak SD, sekaligus mensosialisasikan cara mencuci tangan yang benar agar mereka dapat melindungi diri mereka sendiri meski dari hal-hal kecil. Bersama teman-teman KKN Undip Ambarawa pula, aku membantu wilayah sendiri untuk penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 di kantor Kecamatan Ambarawa. Senang ya rasanya bisa berpartisipasi untuk rumah sendiri. Pandemi global ini mengharuskan semua menjaga kesehatan lebih dari biasanya. Menjaga jarak, menahan jumpa, menahan peluk, bahkan untuk hanya bersalaman. Masyarakat Ambarawa yang terbiasa guyup rukun tentu tidak terbiasa dengan anjuran pemerintah ini. Pun roda ekonomi tidak bisa terputus begitu saja karena pandemi ini. Semua harus terus berjalan apa adanya. Semua harus tetap keluar rumah untuk menyambung hidup esok hari. Dengan mempertimbangkan masalah akan rendahnya kewaspadaan masyarakat, maka aku memutuskan untuk mensosialisasikan bagaimana menjalani kehidupan baru di era new normal ini untuk program kerja keduaku. Sosialisasi di waktu yang dapat dibilang krusial ini adalah satu hal yang masyarakat perlukan agar tetap ingat bahwa menjaga kesehatan diri sendiri adalah bentuk lain dari rasa sayang kepada saudara dan kerabat mereka. Sosialisasi ini dilakukan di tempat-tempat umum seperti terminal, pedagang kaki lima, tempat makan, serta minimarket terdekat. Setelah menjalani KKN yang berbeda ini, di waktu pandemi yang belum mereda, aku seperti diingatkan untuk selalu bersyukur, untuk lebih peduli dengan sekitar, untuk selalu berterima kasih atas apa yang telah dan tetap ada. Semoga bumi segera pulih. Semoga semua dapat berjalan normal seperti sebelumnya. Semoga semua menjadi lebih baik. We are in this together. Stay safe and sane, everyone. Because this too shall pass.